Hai, balik lagi di kisah. Bayangkan, seorang anak berusia 2 tahun sudah bisa membaca koran harian. Dan bukan hanya membaca, namun dia sudah memahami isi dari koran tersebut. Bayangkan juga, seorang bocah berusia 8 tahun sudah bisa menciptakan bahasanya sendiri. Dan bayangkan juga, seorang remaja berusia 11 tahun sudah bisa berkuliah di Harvard. Dan itu pun karena sebelumnya, di usia 8 tahun, ia ditolak untuk masuk di Harvard karena dianggap masih terlalu muda. Ini bukan fiksi ilmiah atau kisah dari komik superhero. Ini based on true story dan benar pernah terjadi di sejarah umat manusia. Namanya adalah William James Sidis, seorang anak ajaib yang kemudian memilih untuk mengisolasi diri dan menghilang dari dunia. Dianggap sebagai orang paling jenius dalam sejarah, kisah hidup William Sidis ini adalah perpaduan antara keajaiban dan tragedi. William Sidis lahir di New York pada 1 April 1898. Orang tuanya adalah imigran Yahudi asal Ukraina yang sangat menjunjung tinggi pendidikan. Ayahnya, Boris Sidis, adalah seorang psikolog dan psikiater terkenal pada saat itu. Sedangkan ibunya, Sarah, adalah salah satu wanita pertama yang meraih gelar dokter di Boston University. Jadi memang, William Sidis ini sudah mewarisi genetik yang sangat luar biasa dari ayah dan ibunya. Dari sejak bayi, William dibesarkan dalam eksperimen orang tuanya. Orang tuanya percaya bahwa anak-anak ini bisa dilatih untuk menjadi jenius sejak usia dini dengan pendekatan ilmiah yang terstruktur. Hasilnya, pada usia 18 bulan, William sudah bisa membaca koran harian dengan sangat lancar. Dan bukan hanya lancar, ia sudah bisa memahami isi dari koran tersebut dengan sangat baik. Lalu pada usia 3 tahun, dia sudah bisa mengetik surat dengan bahasa Inggris dan Perancis. Bahkan di usia 8 tahun, dia sudah bisa menguasai lebih dari 9 bahasa. Inggris, Latin, Yunani, Rusia, Jerman, Prancis, Ibrani, Turki, serta Armenia. Dan gilanya, hobinya dia nih pada saat itu adalah menciptakan bahasanya sendiri, yang ia beri nama Vandergood. Bahasa ini merupakan bagian dari minat awal William terhadap linguistik, logika, dan struktur bahasa. Nama Vandergood sendiri kemungkinan berasal dari bahasa vendor, yang berarti penyedia. Bahasa Vandergood ini sangat dipengaruhi oleh bahasa Latin, Yunani, dan Jerman. 3 bahasa yang memang sudah dikuasai oleh William sejak dia usia dini. Tapi di sini dia tidak sekedar menyalin, melainkan ia menggabungkan berbagai macam konsep-konsep linguistik dari berbagai bahasa yang pada akhirnya ia menciptakan sistemnya sendiri. Kurang lebih gini ya caranya William dalam menstrukturkan bahasa Vandergood. Pertama, ia menggunakan struktur dari bahasa Latin sebagai fondasinya. Kemudian ia menambahkan sistem kala waktu atau tenses dan aspek gramatikal yang sangat rumit. Mungkin mirip-mirip bahasa klasik ya. Lalu kemudian ia menaruh unsur-unsur logika matematika ke dalam pembentukan kalimatnya. Salinan dari The Book of Vandergood ini diyakini masih tersimpan dengan rapi di sebuah arsip, khususnya di koleksi universitas atau perpustakaan yang menyimpan dokumen-dokumen pribadi William James Sidis. Di usia 8 atau 9 tahun, William sangat ingin masuk ke Harvard. To appreciate fully Harvard's age and historical significance, one should enter the yard by Johnson Gate and pause for just a moment to read at least a part of the inscription. Namun, pihak universitas menganggapnya masih terlalu muda secara usia dan secara emosional. Karena ia ditolak di universitas, maka selama 2 atau 3 tahun, ia memilih untuk belajar secara mandiri. Lalu selama prosesnya, ia banyak sekali menciptakan teori-teorinya sendiri. Barulah pada usia 11 tahun, ia secara resmi diterima di Harvard, yang menjadikannya sebagai mahasiswa termuda sepanjang sejarah. Di Harvard, selain berkuliah,
ia pun aktif memberikan kuliah matematika yang membahas objek berdimensi 4 kepada mahasiswa pasca sarjana. William bahkan belum lulus S1, tapi ia sudah bisa memberikan kuliah untuk mahasiswa pasca sarjana, yang mana pada saat itu sangat memukau para profesor-profesor. Tapi akhirnya William dikucilkan oleh teman-temannya karena dianggap terlalu pintar, antisosial, dan sangat aneh. Ia dikabarkan tidak punya teman. Bahkan media yang sering mengejarnya untuk wawancara menjadikannya sebagai objek entertainment semata. Alright, welcome back to the deep dive. You guys know the drill, right? William James Sidis, that's our subject. Sometimes the brightest stars burn out before they get a chance to make their mark. Such is the case with William James Sidis. Setelah lulus di Harvard di usia 16 tahun, William memilih untuk menjauh dari dunia akademik. Ia sempat beberapa kali mengisi kuliah dan menjalani pekerjaan sebagai dosen, tapi ia memilih berhenti karena tidak tahan terhadap tekanan dan publisitas yang pada saat itu sangatlah tinggi. Naasnya, pada satu waktu, ia mulai menolak kejeniusannya. Ia melarikan diri, hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, menggunakan nama samaran dan bekerja sebagai buruh kasar. Pada tahun 1919, William ditangkap karena ikut demonstrasi sosialis di Boston. Di penjara, ia seringkali mengungkapkan kebenciannya terhadap dunia yang seringkali mengeksploitasi masa kecilnya. Ia mengaku hanya ingin mempelajari hal-hal baru, hidup tenang tanpa sorotan media yang berlebihan. William dikabarkan tidak menikah. Ia menolak menikah, ia menolak popularitas, dan bahkan ia menulis banyak buku dengan nama samaran, termasuk buku tentang matematika, sejarah, dan teori kosmologi. Bayangkan, jika buku-buku ini bisa terbit dan bisa menyumbang teori-teori baru kepada dunia, mungkin hari ini hidup manusia akan menjadi lebih baik. Pada tahun 1944, William Sidis dikabarkan meninggal pada usia 46 tahun di apartemen kecil miliknya karena pendarahan otak. Ia ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Ia sangat kurus dan nyaris tidak dikenali. Hanya sedikit orang yang tahu betapa dalamnya pengetahuan yang dimiliki oleh William Sidis. Kejeniusan yang luar biasa tidak bisa membawanya dia kepada kebahagiaan. Kebahagiaan yang dikelilingi oleh materi dan pengakuan sosial. Namun yang ia dapatkan justru tekanan sosial yang berujung pada penderitaan. William Sidis ini diperkirakan mempunyai IQ kurang lebih 250 hingga 300. Bahkan nilai IQ tersebut lebih tinggi dari Albert Einstein, Stephen Hawking, atau Isaac Newton. Di sini kita bisa memetik pelajaran bahwa IQ bukanlah segalanya. Sekarang pertanyaannya, apakah dunia yang terlalu keras pada William? Atau justru orang-orang di sekitarnya yang gagal memahami bagaimana cara mendampingi anak yang sangat luar biasa. Mungkin pelajaran terbesar ya yang bisa kita petik di sini, bahwa ketika kita membesarkan anak-anak, tujuan utama kita bukan hanya menjadikan anak-anak tersebut pintar, tapi agar anak-anak tersebut bisa memahami dirinya sendiri dan memahami apa itu dunia dan tentunya memahami bagaimana cara dunia bekerja. Kita pun harus sadar bahwa anak bukanlah investasi dan bukan pula aset serta ambisi yang perlu kita raih dan kita kejar. Anak-anak berhak atas kasih sayang dan pengertian, di samping mengejar sesuatu yang terlalu berlebihan. Jadi, apakah William Sidis ini adalah korban dari kejeniusannya sendiri? Atau korban dari ambisi orang tuanya dan masyarakat yang lapar akan perubahan serta sensasi? Nah, gue pengen tahu nih, apa pendapat kalian tentang William Sidis? Apakah dunia telah gagal menjaganya, yang membuat dunia gagal menjadikan aset terbesar sepanjang sejarah, yang bisa memberikan sesuatu yang mungkin akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan umat manusia? Coba tulis di kolom komentar ya, nanti kita diskusi bareng. Thank you yang udah nonton. Kalau kalian suka cerita-cerita kayak gini, silakan kalian like, share, atau subscribe, serta nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan lagi kisah-kisah berikutnya. Oke, gue Arifin, pamit. Thank you and goodbye.